sekalian, ini sekali lagi kita akan mulai dengan eh, istilahnya pointer awal ya. Pointer awalnya kita mulai dari bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan sumber daya manusia Indonesia yang unggul itu yang seperti apa? Jawabannya adalah yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga ini sebetulnya erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa yang sudah kita lakukan, ada yang baru 1 tahun, ada yang sudah berjalan 2 tahun, yang kemudian dikenal dengan nama IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. Bapak Ibu perlu kita mengingat ulang ya, bahwa sebenarnya yang dimaksud sebagai pendidikan berkualitas ini adalah merupakan kerjasama dari keluarga, guru, sekolah, kemudian untuk SMK ada namanya DUDI ya, dunia usaha, dunia industri, dan tentu saja masyarakat. Yang nanti kita akan bergotong royong untuk membentuk manusia Indonesia, utamanya kita harapkan di tahun 2045, mengapa tahun 2045? Apa yang sering kita dengar sebagai bonus demografi. Bonus demografi yang tak lain tak bukan adalah kita memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi jumlahnya itu tentu harus mencerminkan dalam hal ini adalah manusia Indonesia yang bagaimana jawabannya adalah yang berkeimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinaan global, bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keenam hal ini kita kenal sebagai dimensi pelajar Pancasila. Ini penting Bapak Ibu, terutama kalau kita ingin istilahnya apa ya, di dalam hal ini memenangkan persaingan global. Ini sebetulnya ada video yang akan saya tayangkan, tapi saya takut nanti malah terlempar lagi sehingga cari aman saja dulu. Ini nanti kita akan putar kemudian ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira kalau masing-masing semua dari kita sudah menjalankan, saya hanya akan menayangkan ulang saja. Tujuannya untuk merefresh. Jadi dimensi pelajar, profil pelajar Pancasila itu adalah merupakan sebenarnya bukan hal baru ya, tapi ini adalah upaya dari kita semua untuk mempertahankan budaya luhur, kemudian lokalitas dan identitas. Nah, yang menarik Bapak Ibu, dari 6 dimensi ini nanti diharapkan semua siswa ya di semua jenjang yaitu menjadi pribadi yang dalam hal ini banyak bertanya tentu saja untuk menumbuhkan rasa ingin tahu ya, pengertiannya begitu dalam hal-hal yang positif, kemudian mau mencoba, kemudian banyak karya, dan ini merupakan kata kunci ya kalau kita ingin memenangi sekali lagi apa yang dimaksud sebagai persaingan global. Nah, 3 hal ini menjadi penting Bapak Ibu di semua eh, tingkatan ya, SD dan yang sederajat, SMP dan yang sederajat, kemudian SMA, SMK dan yang sederajat. Bahkan ini juga berlaku 3 hal ini menurut saya eh, di arah S1 ataupun mungkin tingkatan pendidikan yang lebih tinggi. Ibu dan Bapak, kita akan lanjutkan sekarang. Sebagaimana yang sudah banyak dijawab di kolom chat, sebenarnya apa yang dimaksud dengan dosa besar pendidikan? Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan melihat definisinya dulu. Sudah banyak jawaban yang benar, yaitu yang pertama perundungan ya, atau lebih dikenal dengan nama bullying. Kemudian yang kedua adalah kekerasan seksual, dan dosa besar pendidikan atau sekolah yang ketiga adalah intoleransi. Kemudian kalau kita berikan batasan sebagai sebuah definisi, yang dimaksud dalam hal perundungan adalah perilaku agresif
yang dilakukan berulang kali. Jadi kata kuncinya adalah dilakukan berulang kali oleh individu atau kelompok terhadap korban yang tidak dapat mempertahankan diri. Jadi perilaku agresif dan itu dilakukan berulang kali. Apa rupa-rupanya? Yang pertama adalah berupa kekerasan fisik. Yang kedua adalah tindak verbal. Selanjutnya yang ketiga adalah psikis. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama tiga dosa besar pendidikan itu yang pertama adalah bullying, tiga dosa besar pendidikan yang kedua adalah kekerasan seksual. Apa artinya atau definisinya? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan untuk meroleh tindakan seksual, komentar, ataupun tindakan. Dalam hal ini menggunakan paksaan oleh siapapun terlepas hubungannya dengan korban. Dan itu kalau terjadi di sekolah, ini menjadi presiden yang buruk dan akan berdampak negatif. Kemudian yang ketiga adalah intoleransi. Berbeda dengan dua dosa besar yang sudah kita definisikan, yang ketiga ini eh, lebih merupakan bentuk ketidakmampuan ya, atau ketidaksetujuan sebuah kelompok atau kaum dalam sebuah perbedaan yang mengarah pada perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif. Nah, di dalamnya tentu saja kita sering mendengar ya. Yang pertama adalah rasisme, ini menyangkut suku atau kelompok-kelompok tertentu. Kemudian sekisme dan diskriminasi agama atau yang lain. Ibu dan Bapak, ketiga hal ini mengapa menjadi sebuah isu nasional? Alasannya karena ketiganya ini memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa-siswi kita, mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan risiko depresi. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental yang dalam hal ini akan berpengaruh pada pencapaian akademik maupun kualitas hidup. Lantas bagaimana dengan lingkungan belajar di dalam kelas, di dalam sekolah, atau di dalam kelompok-kelompok belajar di sekolah kita masing-masing? Yang pertama, tiga dosa besar pendidikan ini akan menciptakan sebuah suasana yang menakutkan. Suasana yang tidak aman tentu saja akan berpengaruh mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Dan perlu semua kita ingat baik-baik bahwa orang tua menitipkan anak-anaknya menjadi siswa-siswi di sekolah kita, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan sebuah lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dalam rangka anak tersebut berproses mempelajari banyak hal. Kemudian terhadap lingkungan belajar dampak lain yang juga sangat dirasakan yaitu hubungan sosial yang menjadi tidak sehat antar siswa. Kemudian yang ketiga, secara keseluruhan kualitas belajar ini otomatis akan berkurang. Bahkan bagi siswa yang dalam hal ini bukan korban langsung kekerasan. Jadi poin pentingnya sekali lagi Bapak Ibu, ada tiga hal yang perlu kita garis bawahi pada diri kita masing-masing, yaitu apa yang disebut sebagai tiga dosa pendidikan. Yang pertama adalah bullying, yang kedua adalah kekerasan seksual, yang ketiga adalah intoleransi. Ketiga-tiganya ini berpotensi terjadi di kelas-kelas kita, di sekolah kita, utamanya ketika perhatian dan kurangnya atau kendornya kehadiran guru di kelompok atau di kelas. Dan ini tentu saja akan berdampak dan merupakan eh, istilahnya resiko ini bisa menjadikan trauma. Nah sekarang yang perlu juga kita ketahui ya, ini saya hanya mengambil beberapa, nanti silahkan kalau mau dielaborasi. Namun sejujurnya kalau kita refleksikan pagi hari ini, tiga dosa besar yang tadi kita sebut perundungan,
kemudian kekerasan seksual dan intoleransi. Ini ternyata cukup tinggi ya. Misalnya saja kalau kita menggunakan data tahun lalu, ada 15 kasus kekerasan. Ini yang dilaporkan ya. Kemudian 46,67% terjadi di pesantren, kemudian 53,33% di sekolah umum. Kekerasan seksual kalau mengacu tahun 2022, datanya juga cukup tinggi ya. 251 korban kekerasan pada anak, 588 korban kekerasannya ini terjadi juga pada anak. Nah, yang ketiga ini data spesifiknya tidak ada, namun kita harus mengakui hal ini terjadi di kelas-kelas kita, di sekolah di mana kita mengabdi. Data ini saya kira menjadi garis bawah untuk diskusi pagi hari ini, karena apa? Ternyata ini menjadi sebuah tren ya. Trennya meningkat dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, dari tahun 2019 ke tahun 2022, jumlahnya dari 11.000 menjadi 21 ribuan. Kemudian untuk kekerasan seksual, ini Komnas PA, Perlindungan Anak, menemukan ada 16.000 kasus perundungan. Dan trennya tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Sekali lagi untuk intoleransi, ini sebetulnya ada, tetapi data spesifiknya tidak ditemukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah ada di sekolah-sekolah kita. Kalau belum ya berarti sekolah Bapak Ibu harus segera membentuk, adalah TPPK. Nah, apa maksudnya? Dalam hal ini, kasus yang muncul sebagai jumlah yang cukup besar, trennya dari waktu ke waktu naik, itu harus dicegah. Salah satunya adalah dengan pembentukan tim. Mungkin Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari tim di sekolah yang disebut sebagai tim TPPK ini, pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Tapi sebetulnya permasalahannya lebih lebih kompleks dari hal itu. Kemudian apa saja tugas dari tim ini? Yang pertama adalah mengidentifikasi tanda-tanda perundungan di sekolah. Yang kedua, bagi korban, sekolah, terutama adalah tim yang sudah dibentuk ini, harus menyediakan dukungan. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya, melakukan intervensi. Setidak-tidaknya adalah mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi. Selanjutnya, ini nanti yang saya akan banyak meng-highlight, terutama eh, contoh-contoh praktek baik yang sudah dilakukan, yaitu mengembangkan program edukasi anti perundungan untuk seluruh anggota sekolah. Kemudian yang terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas anti perundungan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, data statistiknya tinggi, monggo nanti bisa di tiap-tiap sekolah mencari, kemudian kita harus serius menangani. Dalam hal ini, setidak-tidaknya ada tim khusus yang menangani. Untuk selanjutnya, harapannya dari waktu ke waktu, tren yang tadi semakin naik, itu bisa kita pangkas, syukur zero kejadian atau nol kejadian di sekolah kita. Bapak Ibu, di Indonesia ini banyak mengadopsi namanya adalah program RUT ya. Boleh nanti sambil browsing program RUT, di mana ini adalah kerjasama sebetulnya pemerintah dengan UNICEF, di mana program RUT itu sendiri adalah merupakan pendidikan keterampilan hidup kepada siswa. Jadi tidak sekedar mencegah perundungan atau kekerasan, tetapi lebih kepada upaya nyata untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagian ini saya ulang lagi, nanti Bapak Ibu kalau ingin membaca lebih banyak, ini bisa dengan kata kunci root program untuk mengatasi perundungan atau mencegah perundungan. Nah, bagaimana kalau bagi guru itu sendiri? Bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang kebetulan
di ruang virtual ini ataupun mungkin rekan guru ya yang saat ini sudah hadir. Saya lihat ada 201 saat ini aktif di Zoom ini. Pelatihan guru dalam hal ini menjadi penting ya. Mengapa penting? Karena di dalam pelatihan, kalau diarahkan untuk mencegah 3 dosa pendidikan, ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan semakin paham terhadap perundungan atau secara keseluruhan 3 dosa pendidikan itu. Yang kedua, memberikan keterampilan untuk mengenali dan merespon tindakan perundungan. Kemudian dari pelatihan itu juga harapannya guru lebih siap menerapkan strategi pencegahan yang efektif. Nah, kalau nanti bersepakat, karena semua adalah otonomi daerah dalam hal ini, mungkin di masing-masing daerah ini membuat konten pelatihan, atau bahkan kesatuan yang lebih kecil, yaitu mungkin gugus, atau bahkan lebih kecil dari itu, sekolah melakukan IHT, di mana konten pelatihan itu setidak-tidaknya berisi tentang pemahaman apa yang dimaksud dengan perundungan, kemudian kekerasan seksual, dan intoleransi. Yang kedua, pelatihan itu setidak-tidaknya juga mengajari kepada peserta pelatihan untuk mencari cara mengenali tanda-tanda perundungan di antara siswa. Yang ketiga, teknik komunikasi efektif untuk berbicara korban dan pelaku. Karena biasanya korban itu malu ya untuk bercerita, cenderung menutup diri. Sebaliknya pelaku, kalau dalam usia yang masih belum dewasa, ini juga pasti akan menjadi ketakutan ya ketika guru mulai berbicara dan itu terhadap apa yang telah dia lakukan. Kemudian konten pelatihan ini juga mengajarkan strategi pencegahan perundungan, termasuk pembuatan kebijakan sekolah. Hari ini mungkin kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan tata tertib. Kenapa? Karena akan menjadi presiden buruk manakala tata tertib ini tidak disosialisasikan dengan baik. Di sisi yang lain, yang namanya akses pendidikan, utamanya di sekolah dasar, ini menjadi sangat penting. Bukan kita menoleransi pelaku dalam hal ini, tetapi dua hal ini harus sama-sama kita lakukan. Selanjutnya, di dalam pelatihan ini yang tidak kalah penting juga, perlu adanya simulasi untuk mempraktekkan bagaimana sebetulnya kita memberikan treatment, perlakuan dalam hal ini kepada pelaku dan juga kepada tentu saja korban. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampailah pada kata kunci ya, bahwa yang namanya upaya pencegahan, yang namanya upaya kuratif, tindakan dalam hal ini terhadap tindak atau 3 dosa pendidikan, ini tidak akan bisa berjalan kita sendiri. Yang pertama tentu harus ada kerjasama sekolah dengan orang tua. Mengapa? Karena orang tua adalah guru pertama dan utama. Kalau kita lihat bagian ini Bapak Ibu, yang namanya kemitraan antara sekolah, satuan pendidikan, dengan keluarga, ini harus intens. Ada baiknya orang tua dihadirkan tidak hanya sebatas pengambilan rapot. Orang tuanya dihadirkan manakala sekolah mengenalkan program kerjanya saja. Atau ini yang lebih parah lagi, ketika siswanya ada masalah. Nah, ini menjadi kata kunci. Ada banyak hal yang kita bisa manfaatkan dengan teknologi hari ini. Salah satunya adalah dengan adanya paguyuban orang tua dalam sebuah WA group, di mana di situ kita bisa membangun seperti apa sebetulnya eh, berita, informasi, kemudian kebijakan sekolah kepada orang tua. Sebaliknya, orang tua bisa menyampaikan keluhannya, terutama tindak lanjut dari refleksi ketika proses pembelajaran ataupun kejadian harian yang dialami oleh anak-anaknya di sekolah. Jadi arahnya
panahnya itu idealnya adalah timbal balik. Itu sebabnya Bapak Ibu, negara dalam hal ini pemerintah sangat intens dan peduli dengan profesi guru. Nah, yang kedua setelah ada komunikasi, tentu harus ada sifat saling. Yang pertama adalah empati dan yang kedua adalah simpati. Maka mungkin apa yang akan saya sampaikan setelah ini itu bisa menjadi perenungan kita semua ya. Bapak Ibu, kalau di negara maju, dalam hal ini di negara Jepang ya, ketika akan masuk setelah libur panjang, misalnya setelah penerimaan rapot kenaikan kelas, atau libur cukup panjang karena pergantian musim, karena di sana ada 4 musim, atau kalau di Indonesia mungkin liburan akhir semester, maka orang tua itu hadir di sekolah. Salah satunya adalah untuk menyiapkan lingkungan belajar. Orang tua itu datang, kemudian mencari tahu kelasnya di mana. Setelah ketemu kelasnya, kemudian dia mencari di mana biasanya anak saya menaruh sepatu, menaruh tas, di mana biasanya anak saya duduk, mejanya kalau nulis di mana. Kemudian dia bersihkan sendiri. Di mana biasanya anak anak-anaknya itu eh, beraktivitas selama di sekolah. Nah, interaksi emosional ini mungkin bisa menjadi ide nantinya untuk mungkin bisa diadopsi, tentu saja harus diadaptasi dengan budaya kita ya. Mengapa ini penting? Karena eh, selama ini yang sering terjadi, siswa kurang mendapatkan empati dan simpati dalam sebuah aksi yang nyata gitu. Hanya orang tua datang ke anaknya setelah menerima rapot. Ini mengapa rapotmu merah semua? Ini mengapa bapak atau ibu harus datang ke sekolah besok karena kamu membuat masalah. Padahal anak butuh bimbingan. Sekali lagi, yang namanya eh, 3 kerjasama, piramida ini menjadi penting. Sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi ada hal-hal yang kurang. Eh, dalam pembuatan kurikulum sekalipun, menurut saya siswa punya hak untuk duduk. Sebenarnya yang namanya kurikulum atau mungkin penentuan tema dalam hal melaksanakan program P5 itu siswa berhak untuk menyampaikan pendapatnya menurut saya. Kemudian apakah memang betul kalau sekarang ini trennya katanya P5 itu identik dengan jam kosong atau untuk merefleksi yang sudah berjalan kemarin. Apa betul sih yang namanya capaian pembelajaran di banyak mata pelajaran atau di banyak tema ternyata mereka tidak membutuhkan gitu. Sehingga mereka asik sendiri ketika gurunya datang dan dalam hal ini kita harus akui bisa jadi tidak efektif pembelajaran-pembelajaran di kelas-kelas kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya menyebut ada upaya yang harus dilakukan, yang paling bisa kita lakukan dan real di semua sekolah, yaitu upaya pencegahan. Caranya bagaimana? Ya, ini sebuah best practice. Kita kampanyekan tentang kesadaran profil pelajar Pancasila. Anak-anak dikenalkan. Mungkin bentuknya adalah kemah. Kalau memungkinkan ya, tidak harus dilakukan. Tapi di situ isinya adalah fokus pada karakter. Kemudian ada kalanya diajak nonton bareng. Nonton bareng. Kemudian setelah selesai video atau film yang diputar, ada refleksi di sana. Bisa juga dalam satu pekan, kita melakukan namanya pusaka ya. Pekan untuk sahabat karakter. Dalam satu pekan, mungkin bersamaan dengan implementasi P5, ini kita fokus untuk ya sekali lagi penyadaran tentang betapa pengaruh atau dampak dari 3 dosa besar pendidikan itu kepada korban terutama dan kepada sekolah. Yang kedua, ini juga sebuah best practice, silahkan
melakukan talkshow pelajar Pancasila generasi emas. Kemudian bisa juga mengunjungi, kalau dekat dengan museum, mengunjungi stand museum atau membuat sebuah pameran virtual. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya menyebut pelatihan bagi guru, ada banyak pelatihan yang tidak menjadi efektif karena guru hanya mengikuti, setelah itu kembali ke sekolah, tidak berusaha untuk mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh selama pelatihan. Jadi dalam hal ini ada kerugian eh, double ya. Mengapa double? Karena eh, apa namanya, yang sudah dilatihkan, yang sudah diperoleh itu tidak berdampak pada siswanya. Atau sebaliknya ya, bisa jadi hanya sebatas rutinitas, pulang membuat laporan kembali ke kelas dan tidak ada perbedaan. Sehingga akhirnya berulang lagi apa yang dimaksud dengan tiga dosa besar pendidikan tersebut. Nah, ini adalah best practice Bapak Ibu. Dan tentu saja adopsi adaptasi itu sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Nah, bisa juga suatu ketika kalau dalam hal ini guru ya tidak mengikuti pelatihan keluar meninggalkan kelas, tapi dalam rangka eh, pemahaman, dalam rangka mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan pengetahuan yang nantinya menjadikan guru terampil dengan mengikuti webinar. Atau sebaliknya, hari ini Kombel ya, Kombel diberi keleluasaan yang sangat luar biasa untuk mencari tahu, terutama berbagi praktek baik tentang bagaimana mengatasi, bagaimana mencegah tiga dosa besar pendidikan tidak terjadi di sekolah kita masing-masing. Ada banyak produk yang sudah dibuat oleh pemerintah. Misalnya saja ini ya, terutama yang saya highlight, ada buku Hentikan Perundungan. Ada juga buku Sikap Keteladanan. Ini bisa menjadi sumber belajar bagi guru untuk bisa melindungi siswa-siswi kita di sekolah kita masing-masing supaya tidak menjadi korban tiga dosa besar pendidikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sama sebetulnya ada video yang akan saya putar, tapi di awal tadi ada kejadian kesulitan sinyal, semoga kamu anak Indo. Tidak ada yang salah dengan lirik lagu yang saat ini banyak dihafal siswa-siswi kita, tetapi ada baiknya kita kenalkan juga bahwa lagu yang bisa membawa alam pemikiran ini nantinya bisa mencegah perbuatan yang mengarah pada tiga dosa besar pendidikan. Di antara adalah jingle cerdas berkarakter oleh ini ya, sebagaimana di tayangan ini. Saya akan menanyakan ulang apakah suara videonya sampai ke Bapak Ibu. Indonesia, belajar ini suaranya nak. Ya, jadi anak semua tingkatan ya, tidak hanya yang sudah remaja, tapi bahkan anak PAUD sendiri itu sudah hafal dengan lagu-lagu orang dewasa. Rungkat misalnya, rungkat. Nah, ini mungkin kita harus kaji ulang apakah memang lagunya seperti itu. Tren kita hari ini, terutama adalah TikTok, sudah banyak orang tua yang menyoal mengapa anak saya menjadi eh, objek konten yang lagu-lagunya itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Nah, ini perlu kita lihat ulang dan memperbanyak lagu-lagu yang dalam hal ini liriknya adalah ajakan untuk menghindari tindakan mengarah pada tiga dosa besar pendidikan. Bapak Ibu sekalian, di sebelahnya ini juga ada namanya lagu pelajar Pancasila. Saya kira Bapak Ibu
sudah tahu semuanya dan di banyak sekolah di pagi hari itu selalu diputar, yaitu lagu pelajar Pancasila. Kamu saatnya meraih mimpimu. Bapak Ibu sekalian, pikiran seseorang, ini termasuk saya di dalamnya, itu akan dipengaruhi dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia rasakan. Dia akan berpengaruh pada pemikiran. Sebaliknya, pemikiran-pemikiran ini itu akan berpengaruh dengan nyata terhadap perbuatan-perbuatan kita. Dan perbuatan-perbuatan ini akan berpengaruh pada karakter. Jadi selalu berurut. Bapak Ibu, bukankah tugas kita adalah menyediakan sumber belajar yang tujuannya adalah mengintervensi pemikiran-pemikiran siswa. Kita punya kewenangan untuk memformat pemikiran siswa-siswi kita. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita gunakan untuk kita adopsi, kita adaptasi. Yaitu menggunakan video berupa lirik-lirik yang kita tanamkan di pemikiran siswa. Kalau yang ada di benak dia adalah kreatif, bernalar kritis, maka nanti di dalam perbuatannya, harapannya juga akan ke arah kreatif dan bernalar kritis. Setidak-tidaknya dia menghafal ya. Di dalam kehidupan sehari-hari dia hafal liriknya. Kalau itu masuk dalam pemikiran dia, maka itu akan mempengaruhi perbuatannya. Ya, Ibu dan Bapak, berikutnya ini adalah edukasi. Sebetulnya mirip dengan kampanye tadi. Jadi kalau ini mungkin lebih kepada kesempatan kita di dalam kelas. Tatkala kita mengajarkan atau menyampaikan materi, penting juga kita sisipkan gitu. Upaya dalam bentuk pembelajaran untuk mencegah terjadinya tiga dosa pendidikan. Yang pertama, kita sampaikan. Jangan melakukan, itu jelas dari awal. Kemudian boleh juga divariasi mengingat bahwa siswa kita itu berbeda-beda, masih dengan menggunakan sediaan video yang banyak sekali di YouTube. Ini bisa kita setelkan mereka untuk ajakan menghentikan kekerasan. Tiga dosa besar pendidikan. Permisi, Bu. Tunggu sebentar. Oh, sekarang udah kan, Bu? Ya, ini adalah edukasi nyata dalam hal ini sebagai upaya mencegah dan ini kalau misalnya bisa di perilaku di video-video ini bisa diadopsi, diadaptasi di sekolah kita, maka itu akan menjadi cara yang efektif untuk mencegah tiga dosa pendidikan di sekolah kita. Nah, ini yang paling penting di sebelah kanan, yang video ketiga, bukan sekedar berbeda, tapi juga
kita adalah satu. Nih, ya, gimana? Udah lengkap semua? Ini udah kok. Ya, ini. Ya udah nih, kita tolong bawain ke mobil ya. Ya. Assalamualaikum. Ya, contoh-contoh ini nanti sudah saya siapkan untuk kita share. Kasih ya, Bang. Kita share. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada baiknya juga kalau kita mengenal ya, karena memang tren teknologi sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa mendapati dengan mudah seorang influencer, terutama adalah artis, itu menjadi orang yang sangat berpengaruh. Di antaranya kalau kita lihat di sini, duta narkoba, kemudian ada juga generasi berkarakter anti perundungan. Ini seperti yang di tayangan ini ya, ini ada Daniel Mananta, kemudian Nindi Ayunda, ini semuanya menjadi duta ya. Kalau menghadirkan mereka ke sekolah kita mungkin tidak ya, tetapi mungkin anak-anak bisa diarahkan kalau memang ingin belajar karena kamu punya bakat musik, itu sifatin bisa untuk contoh, misalnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, menjadi menarik ya ketika hari ini harapannya semua sekolah itu bisa menjadi namanya kelompok inklusi. Mengapa? Karena kita itu berbeda gitu. Misalnya saja di video ini itu bisa dilihat ada banyak ajaran agar supaya siswa-siswi kita di semua tingkatan itu memahami bahwa kita itu berbeda tetapi kita adalah satu. Sepertinya kalau semua saya putar akan lama waktunya. Sementara saya lihat sudah ada yang raise hand. Mungkin saya cukupkan dulu. Nah, sekarang giliran Bapak Ibu untuk memberikan elaborasi kolaborasinya. Tidak ada maksud menggurui Bapak Ibu. Kita akan belajar bersama bagaimana cara kita mencegah tiga dosa besar pendidikan agar terutama tidak terjadi di sekolah kita dan terutama bagaimana menangani kalau itu sudah terjadi. Baik Bapak Ibu, silahkan nanti bisa disampaikan secara langsung atau sebaliknya kalau menginginkan menulis bisa ditulis di ruang chat. Kami persilahkan.